Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Dendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilaksanakan dari Anyar hingga Panarukan. Saya tidak mau tahu, segera buka akses untuk buka jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan kami. Pilih saja jalan lain. Saya tidak mau, saya mau jalan ini. Kedua belah pihak sama-sama bersikeras mempertahankan. Naikkan Tatariku akan memperlancarkan sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda Sri Sultan Hamengkubuwono bisa memimpin kerajaan kita? Pada tahun 1823, datanglah residen Belanda, Smithside. Lebih baik saya saja yang menggantikan posisi adik baginda Sri Sultan. Setelah dia tumbuh dewasa akan saya kembalikan. Dengan begitu, kehidupan kerajaan pasti berjalan. Baiklah, namun masih ada harapan dari pihak keraton yang dapat memimpin. Ia dari Pakualam, ia di Penogoro. Bagaimana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas ini. Masih Anda tolak? Baiklah, jika emang tujuannya untuk mempersejahterakan rakyat. Kepemimpinan Smithside membuat rakyat menderita. Muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III yang bernama Raden Mas Ontowiryu atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro ini tidak puas dengan penderitaan rakyat karena kekejaman dan kelicikan Belanda. Mulailah Pangeran Diponegoro menentang dominasi Belanda. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih. Kejam sekali. Harus memperoleh uang dari mana lagi untuk membayar kompensasi? Entahlah, keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus mencari siasat. Kita manfaatkan saja di Diponegoro. Dia kan memiliki banyak jelas sama bangsawannya. Datanglah pihak keraton ke kediaman Diponegoro dan memohon meminjami pihak keraton sejumlah uang untuk membayar kompensasi. Izin Tuan, kedatangan kami ke sini ingin meminjam uang untuk membayar kompensasi. Baiklah, nanti saya akan usahakan. Insya Allah, pasti ada. Kemudian Pangeran Diponegoro meminjam uang dari Kapten Tionghoa. Smithside berhasil menipu Kediwali Sultan untuk meluruskan kompensasi yang diminta oleh Nayum atas perkebunan di Bedoyo, sehingga membuat Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Beliau melihat para rakyatnya yang menderita. Mengapa kalian bekerjasama dengan pihak Belanda dengan memberikan kompensasi penyewaan tanah? Dengan kami memberikan kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar, apa yang dikatakan Pati Danurjo? Pihak Belanda membantu kita. Seharusnya kalian tidak harus bekerja sama dengan pihak Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keuangan keraton menjadi bangkrut karena kompensasi tersebut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan kalian peroleh dari pihak Belanda? Banyak sekali. Tidak bisa aku berjelaskan satu persatu. Yang jelas, kami akan tetap bekerja sama dengan Belanda. Setelah konflik itu terjadi, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Akhirnya Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan perja puasa pada Mei 1825 agar petani di Tegalrejo dapat membeli senjata dan makanan. Mulai perang. Saat proses pembangunan Jalan Anyar Panarukan, ceritakan para anak buah agar pasang patok segera dilaksanakan. Baiklah, tetapi apakah sudah disini dengan Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut melewati pekarangan Pangeran Diponegoro. Biarkan saja, apa pedulimu padanya? Ini demi kelancaran pembangunan. Setelah Pangeran Diponegoro tahu, beliau memerintahkan rakyat untuk mencabuti patok-patok tersebut. Kemudian Pati Danurjo datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabut patok-patok tersebut? Pasang kembali dengan benar.
Bupati Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Dengan keberaniannya, pengikut Pangeran Diponegoro mencabuti patok-patok tersebut dan menggantikannya dengan tombak sebagai isyarat mulailah pemberontakan. Di tengah medan perang. Tuan, bagaimana cara kita berlindung untuk sementara ini? Lawan dulu sampai habis. Nanti saya akan pikirkan gimana kita akan berlindung. Tetapi keadaannya semakin sengit dari serdadu Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro mempertimbangkan, beliau telah memutuskan agar pasukannya berlindung ke arah Bukit Selarung. Mari kita bikin benteng pertahanan di gua Selorong ini. Mari. Siap Tuan, akan kami lakukan demi perjuangan kita bersama. Kemudian Pangeran Diponegoro menyusun siasat perang, merencanakan untuk menyerang Keraton Yogyakarta dengan mengisolasikan pasukan Belanda. Sebagai pemimpin, Pangeran Diponegoro didampingi oleh Pangeran Mangkubumi Alibasya Sentot dan Kiai Maja sebagai pengawas spiritual dalam perang ini. Perang ini semakin meluas hampir di seluruh Jawa. Karena itu, Belanda berusaha meningkatkan kekuatannya. Kuatkan pasukan kita untuk melawan Diponegoro. Kirimlah keluaran saudara Tegal dan Pekalongan dan Ler Koldil ke daerah Banyumas. Tapi kita harus benar-benar memperkuat pasukan kita. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pasukan kita yang berada di Sumatera Barat? Lakukan saja, bila itu yang terbaik. Belanda menghancurkan pos-pos pertahanan pasukan Diponegoro. Kemudian pos Diponegoro dari Gua Sarong dipindahkan ke Dekso oleh pimpinan Alibasya Sentot. Alibasya Sentot berhasil mengalahkan Belanda di daerah bagian barat, dan pasukan Diponegoro pun mendapatkan kemenangan. Bagaimana kalian ini? Melawan Diponegoro saya tidak becus. Kalau begini caranya, tidak bisa habis dalam perang. Tapi kami telah menjalankan siasat dan pelan. Alasan? Akan kubuat strategi benteng Stil-Stil. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Diponegoro mulai banyak yang tertangkap, walaupun perlawanan rakyat masih terjadi. Serang habis pasukan Belanda, jangan sampai kita mau ditindas. Siap Tuan, Kapten Ingin pun akan kami tewaskan. Pasukan Belanda mencoba mendekati Alibasya Sentot untuk berunding, tetapi ia selalu menolak. Bagaimana ini Tuan? Apakah kita bisa membuat Sentot menerima ajakan kita? Apakah kita bisa meminta bantuan Arya Prawidoningrat? Mungkin bisa, kami akan meminta bantuan kepadanya. Setelah itu, pihak Belanda berhasil meminta bantuan Arya Prawidoningrat. Mengapa tidak kau terima saja rundingan yang akan diadakan oleh Belanda? Untuk apa? Belanda itu musuh kita. Yang ku tahu, pihak Belanda ingin mengadakan rundingan dengan memberikan banyak keuntungan. Alibasya Sentot pun menerima ajakan untuk berunding. Bagaimana Tuan Alibasya? Apa yang bisa Anda pertahankan dan apa yang bisa kami dapatkan? Biarkanlah aku perjuangkan pasukan Pangeran Diponegoro untuk berjuang di jalan Allah. Dan jangan cegah aku untuk melepas sorban ini. Baiklah, akan kami wujudkan. Tetapi setelah perjanjian ini, tanggal 29 Oktober 1829 akan kami wujudkan. Kemudian ditandatanganilah mau kiri antara Alibasya Sentot dengan pihak Belanda. Penyerahan diri atau tertangkapnya para pemimpin pengikut Diponegoro merupakan pukulan berat bagi perjuangan Pangeran Diponegoro. Barat, kemana Diponegoro? Cari sampai dapat. Tidak tahu Tuan, Diponegoro selalu bergerak dari kota ke kota lain. Kita buat saja sayembara. Apa yang isi sayembara itu Tuan? Buat saja pengumuman siapapun yang dapat menyerahkan Diponegoro keadaan hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 20.000 ringgit. Baik Tuan. Segera pihak Belanda menyebarluaskan sayembara tersebut, tetapi tidak ada satupun yang tertarik. Pihak Belanda berhasil menemukan Pangeran Diponegoro di daerah Gombong. Tipuan dari Belanda berhasil menyerahkan Diponegoro